Pemirsa, ribuan buruh dari kota Tangerang, Banten berangkat ke Monas untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Sementara itu, sejak subuh, buruh dari Karawang, Jawa Barat bergerak menuju ke Jakarta. Ribuan buruh seprovinsi Banten sejak pagi berkumpul di parkiran kawasan industri Gajah Tunggal Tangerang untuk berangkat ke lapangan Monas Jakarta memperingati Hari Buruh Internasional. Sejak pagi para peserta aksi berkumpul untuk berangkat bersama menggunakan 50 bus. Pihak kepolisian mengawal bus-bus yang akan berangkat ke Jakarta. Buruh atau pekerja yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Kota sebanyak 12 elemen buruh yang akan berangkat menuju Monas, di mana total jumlah buruh yang akan berangkat kurang lebih 11.800. Mereka akan berangkat menggunakan kendaraan baik itu bis maupun kendaraan pribadi. Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai serikat di Karawang, Jawa Barat berkumpul sejak subuh untuk berangkat ke lapangan Monas, Jakarta. Ribuan buruh diberangkatkan masing-masing dari perwakilan perusahaan yang berada di sejumlah kawasan industri Karawang menggunakan bus. Setidaknya ada 6 tuntutan yang akan disampaikan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari tuntutan penghapusan outsourcing hingga meminta sahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang melindungi pekerja dan buruh. Dari Tangerang dan Karawang, Sukron Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Mendukung peringatan Hari Buruh Sedunia, pihak pengelola jalan tol menggratiskan tarif tol untuk kendaraan rombongan buruh. Meski begitu, polisi melarang keras konvoi buruh sepeda motor melintas di jalan tol. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas di ruas tol saat peringatan Hari Buruh Internasional yang berpusat di Silang, Monas. Pengelola jalan tol bersedia menggratiskan rombongan buruh dari berbagai daerah yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Namun, untuk motor tetap tidak disarankan untuk konvoi melewati jalan tol karena sangat berbahaya. Tol digratiskan. Oh, yang masuk tol tetap hanya roda 4 dan bis. Ya, ini juga informasi. Kami telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan, ya, para korlap untuk bisa memastikan bahwa untuk rombongan peserta yang menggunakan roda 2 tetap menggunakan jalur arteri. Dilarang keras, ya, untuk melakukan perjalanan di dalam tol karena akan sangat berbahaya, terlebih lagi karena memang itu dilarang. Sejumlah ruas di jalanan sekitar Monas, Jakarta Pusat mulai dipadati massa buruh. Rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan untuk mencegah titik kemacetan. Dan kita pun akan pantau lalu lintas di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Sudah ada rekam Brigadir Treslinda dari lokasi. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa Sindu. Beberapa saat lalu baru saja Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninggalkan Monumen Nasional ini setelah menyampaikan sambutan pada May Day saat kepada kaum buruh tadi pada 200.000. Maksud kami 200.000 lebih buruh tadi. Hingga saat ini memang situasi di kawasan Monas ini masih berlangsung aksi penyampaian pendapat dan juga aksi daripada buruh masih sedang berlangsung. Di mana baru saja arus lalu lintas untuk mengarah ke arah Harmoni baru saja ditutup beberapa saat lalu, sehingga memang ada penutupan arus lalu lintas yang akan mengarah ke Harmoni dari arah Sudirman dan juga Tamrin. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Sebagai informasi saat ini
Polda Metro Jaya sendiri menerjunkan sebanyak 13.252 personil gabungan mengamankan kegiatan May Day. Pada saat ini terdiri dari 9.591 personel Polri dan 3.385 personil TNI dan juga dibantu dengan 276 personil pemerintah daerah. Dan tentunya kami harapkan Anda dapat melaksanakan aksi May Day pada saat ini dengan tertib sehingga berjalan dengan aman. Aksi yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menyampaikannya dalam keadaan tertib. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Harmoni yang akan mengarah ke Sudirman pada saat ini seperti yang Anda lihat masih dalam keadaan lancar, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini juga didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Gambir juga pada saat ini dalam keadaan ramai lancar. Kami menghimbau bagi masyarakat tentunya yang tidak berkepentingan Anda untuk menghindari kawasan Monas ini tentunya, dan juga kami harapkan Anda untuk mencari jalur alternatif lain dengan tidak melintas di kawasan Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, dan juga Senen. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan ataupun Anda terjebak pada kemacetan pada siang hari ini tentunya. Dan juga untuk situasi saat ini masih dilaksanakan aksi penyampaian pendapat dari berbagai macam buruh dari berbagai wilayah yang hadir di sini. Tentunya kami harapkan aksi yang disampaikan ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dan juga terciptanya Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif dan juga Kamtipmas yang kondusif hingga acara May Day pada hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, yang bertugas untuk membantu menjaga ketertiban selama pelaksanaan May Day di kawasan Monumen Nasional ini. Tentunya bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Badai PHK pemutusan hubungan kerja menghantui tenaga kerja Indonesia pada tahun ini. Bahkan pada awal tahun 2025 tercatat lebih dari 18.000 tenaga kerja menjadi korban PHK. DPR bersama dengan pemerintah tengah menyiapkan Satgas Mitigasi PHK melibatkan buruh dan sektor industri. Awal tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja PHK melanda berbagai sektor industri, meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan dalam periode Januari-Februari 2025 terdapat 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK. Sementara sepanjang tahun 2024 tercatat 77.965 tenaga kerja terdampak PHK. Pemerintah menyatakan akan memastikan tenaga kerja korban PHK mendapatkan seluruh haknya. DPR pun menegaskan akan mengawal pembentukan Satgas Mitigasi PHK oleh pemerintah dengan melibatkan unsur buruh dan industri. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Satgas Mitigasi PHK akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja korban PHK secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari sektor usaha atau industri hingga pekerjanya.
Presiden telah menyetujui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, namun belum menerbitkan keputusan Presiden. Tim Liputan melaporkan.